Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, masyarakat kini harus lebih berhati-hati. Di Surabaya, para pelaku menyaru sebagai petugas PDAM berpura-pura mengecek meteran air di rumah korban. Namun satu pelaku menyelinap ke kamar korban dan menggondol emas batangan seberat 1 kilogram. Rumah pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais Surabaya disatroni kawanan maling pada Rabu siang. Saat kejadian hanya ada pemilik rumah, Hamidah, berusia 77 tahun dan suaminya. Modusnya 4 pelaku datang mengaku sebagai petugas PDAM untuk mengecek meteran air. Karena tak curiga, korban mempersilahkan masuk rumah. 2 pelaku lalu duduk di ruang tamu dan 1 pelaku tetap berada di teras rumah. Namun tanpa sepengetahuan korban, ternyata 1 pelaku lain menyelinap ke dalam ruang kamar. Lalu ada telepon rumah berbunyi. Saat korban sibuk menerima telepon inilah menjadi kesempatan pelaku beraksi. Sehingga akhirnya perhiasan emas batangan milik korban seberat 1 kilogram lebih yang disimpan dalam laci kamar raib digondol pelaku. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Genteng, Surabaya. Terus saya curiga, masuk rumah sini atau dari sana gitu. Akhirnya rumah ini tutup. Jadi dia tuh masuk dari sana. Dari samping ya. Nah, terus saya curiga, loh, ini jangan-jangan masuk kamar saya. Ternyata benar, masuk kamar saya. Terus ya itu bekas apa? Perhiasan. Berkas serpian-serpian itu loh. Ada dua, saya curiga dicongkel. Saya curiga gitu. Curiga, tak buka gini udah nggak ada, kosong semua. Perhiasan. Berlian apa Bu? Ya perhiasan, mas. Berapa? Soalnya punyanya orang lebih dari 1. Sampai 1 kilo Bu? Lebih dari 1 kilo Bu? Lebih. Kan punya saya, punya adik saya, punya tante saya, punya ponakan saya, orang tua. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Genteng Surabaya belum mau memberikan keterangan karena mengaku masih melakukan penyelidikan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, pria ditemukan tewas mengenaskan di hutan Jati Jombang diduga dibunuh dan 2 bocah di Surabaya ditemukan tewas tenggelam saat bermain di kubangan air. Selengkapnya saudara dalam Surabaya sepekan. Seorang pengendara motor di Nganjuk menabrak truk mogok di sisi jalan. Akibatnya korban meninggal dunia seketika. Diduga korban tidak mengetahui ada truk mogok di jalan sehingga motor korban langsung menghantam bagian belakang truk. Meski sudah dipasang tanda rambu stop atau berhenti oleh sopir truk, namun diduga tidak efektif karena penerangan jalan di lokasi kejadian tidak memadai. Seorang pria pencari belut di Ngawi ditemukan tewas di area persawahan. Korban tewas diduga akibat tersengat listrik jebakan tikus. Saat ditemukan, seluruh peralatan yang digunakan untuk mencari belut masih menempel di tubuh korban. Polisi kemudian mengamankan barang bukti kawat yang digunakan untuk aliran listrik jebakan tikus dan juga peralatan mencari belut milik korban. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Hujan Jati, Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap di bawah pohon jati dengan sedikit tertutup semak belukar. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan diduga korban dibunuh karena terdapat luka parah di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. 6 pemilik warung kopi cetol di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai tersangka. Para pemilik warung itu mengeksploitasi anak di bawah umur sebagai pelayan warkop yang disertai dugaan adanya praktik prostitusi. Hasil penyelidikan polisi, para tersangka yang seluruhnya warga Kabupaten Malang mengaku memberikan upah kepada para korban per bulan sebesar Rp600.000 sampai Rp1.000.000 dengan jam bekerja mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore.
Dua bocah berusia 6 tahun tewas tenggelam di sebuah kubangan sedalam 1,5 meter di wilayah Tambak Dalam Baru, Surabaya. Satu korban ditemukan sudah meninggal dunia, sedangkan korban kedua ditemukan masih hidup, namun saat dibawa ke puskesmas, nyawanya tak tertolong. Diduga korban tidak menyadari jika kubangan tempat mereka bermain tersebut dalam. Keduanya yang tidak bisa berenang langsung tenggelam saat bermain air. Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. Menjelang turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025, skuad timnas Indonesia U20 menjalani latihan perdana di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam. Gelaran mini turnamen timnas U20 tersebut, saudara, diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia, India, Jordania, dan Syria. James Reven dan kawan-kawan menjalani latihan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu malam. Pelatih Indra Safri membawa 30 pemain timnas U20 untuk persiapan turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025. Turnamen mini yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat malam hingga Kamis pekan depan diikuti timnas Indonesia U20, Jordania, Syria, dan India. Pelatih timnas U20 Indra Safri mengatakan turnamen ini untuk melihat kesiapan tim, sekaligus simulasi untuk menghadapi Piala Asia 2025. Turnamen mini ini digelar dengan interval pertandingan dan aturan pemain yang sama dengan Piala Asia. Alhamdulillah persiapan akhir dari tim nasional U20 kita dapat 3 kali dicoba yang disiapkan oleh PSSI dan dikemas dalam bentuk turnamen mandiri Challenge Series, dan ini akan kita pergunakan untuk melihat kualitas terakhir tim kita, dan juga akan kita jadikan simulasi ya, pertandingan di Piala Asia nanti. Makanya jarak interval pertandingan juga main, istirahat 2 hari, main, istirahat 2 hari, main. Persis sama dengan Piala Asia. Doni Tri Pamungkas, salah seorang pemain timnas Indonesia, mengatakan pada gelaran kali ini dirinya bersama teman-teman lainnya akan bermain semaksimal mungkin. Dari mini turnamen kali ini diharapkan para pemain dapat mengetahui kekurangan permainan, sehingga nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk persiapan Piala Asia mendatang. Ini sangat bagus buat kita karena memang buat persiapan kita di Piala Asia nantinya juga. Dan mungkin dengan uji coba ini mungkin kita bisa tahu apa akan jadi kekurangan kita nantinya, dan kita akan benahi dan siap di Piala Asia nanti. Ada target khusus nggak untuk turnamen ini? Yang pasti kalau target ya meraih yang terbaik, dan yang terpenting itu tadi semua pemain memberikan kerja keras, memberikan yang terbaik, dan yang terpenting kita akan mengevaluasi apa yang perlu dievaluasi. Dari 30 pemain yang dibawa oleh pelatih Indra Safri akan diseleksi kembali dan hanya menyisakan 28 pemain. Pemain yang lolos seleksi akan berangkat ke Cina pada 8 Februari mendatang. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Jelang perayaan Imlek, kelenteng di Surabaya menggelar ritual cuci rupang atau patung dewa. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.